Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bang Musi, yaitu sebuah program syiar dan juga dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bang Musi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan dan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bang Musi TV dimanapun berada, ngaji Bang Musi kali ini bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara. Saya juga ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang nantinya akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani yang tentu saja memberikan banyak manfaat nih, khususnya untuk pemirsa Bang Musi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bang Musi TV, tema yang akan kita bahas hari ini adalah hikmah puasa. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Kiai Haji Gufron Mudin SPI yang akan membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini. Tapi seperti biasa, saya akan bacakan dulu sedikit profil mengenai siapa sih nih pembicara kita pada sore hari ini ya. Beliau adalah pengurus Lembaga Dakwah PBNU, pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP IKAMA atau Ikatan Keluarga Besar Madura, dan juga pendidikan beliau di Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan. Langsung saja yuk kita sapa-sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sehat? Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Kiai. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita dilancarkan sampai akhir Ramadan nanti. Sehat-sehat terus ya Pak Kiai ya. Ini tema kita yang lalu itu nggak terasa waktunya cepat banget ya kan ya. Sekarang kita udah ketemu lagi. Kita akan bahas dengan tema yang berbeda. Nah, tema kita adalah yang akan kita bahas yaitu hikmah puasa. Kita seperti yang kita ketahui ya bahwa sebenarnya kan puasa itu punya banyak manfaat nih ya. Dari segi kesehatan itu sudah terbukti, sudah banyak penelitian-penelitian yang memang membuktikan itu valid gitu, ada penelitiannya dan maksudnya ada surveinya begitu ya. Bahkan panjang ini ditelitinya sudah bertahun-tahun bahwa memang puasa ini manfaatnya tuh banyak sekali. Nah, kalau dari sudut pandang Islam, dari tentu saja dari pegangan kita dari Al-Qur'an nih Pak Kiai, hikmah puasa kalau dilihat dari manfaatnya secara jasmani dan rohani yang bisa langsung dirasakan oleh umat muslim apabila dikerjakan secara rutin, secara benar, sesuai dengan anjurannya, itu apa sih yang bisa dirasakan langsung Pak Kiai? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Bang Musi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita untuk sampai di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa ini dan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa Bang Musi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam setiap perintah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada hikmah yang tersembunyi, yang hikmah itu akan menjadi manfaat bagi kita. Sedikit kita ketahui hikmah itu apa? Hikmah itu adalah satu manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dari sesuatu yang manfaat itu kembalinya kepada umat. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu
tidak ada tujuan pribadi yang kembali kepada dirinya sebagai Tuhan, tapi tentu kepada makhluknya. Itu namanya hikmah. Nah sekarang, apa hikmah daripada disyariatkannya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang dalam 1 tahun ini Allah pilihkan 1 bulan penuh untuk kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sempurna, ya, mengajarkan kepada kita dengan perintahnya sumu tasihhu, begitu, berpuasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Tentu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan bukan hanya di bulan suci Ramadan, begitu kan? Karena berpuasa itu boleh saja di luar bulan Ramadan. Suci Ramadan. Bahkan ada hari-hari tertentu yang memang disunahkan. Ya. Karena itu adalah apa yang sudah menjadi perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti hari Kamis dan hari Senin umpama. Lalu kemudian kembali kepada hikmah puasa itu tadi, seperti yang beliau sabdakan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kesehatan. Seperti yang Mbak sudah sampaikan tadi, bahwa banyak peneliti-peneliti dari praktisi kesehatan tentunya ya, yang meneliti bahwa betul orang yang berpuasa itu secara jasad akan mendapatkan kesehatan. Kenapa? Karena pencernaan yang seharusnya bekerja keras ya, dengan apa yang selalu diterima di setiap saat itu, pada saat orang berpuasa itu beristirahat. Ya, artinya tidak bekerja selalu ya. Nah, ini yang kemudian sebagian dari penelitian membuat orang itu menjadi sehat. Tapi tentu berpuasa itu juga jangan balas dendam. Nah, gitu kan? Siang hari berpuasa bukannya jangan, mohon maaf, jangan seperti orang Madura. Ya, ini bukan karena saya orang Madura ya, tapi ada kejadian lucu. Kalau orang Madura begitu sudah maghrib ya, minum kolak masuk, begitu kan? Ini masuk, semuanya sudah masuk. Pengen dicoba semuanya. Ditanya sama temennya, sudah buka puasa belum? Belum. Karena? Loh, tadi kan belum makan nasi. Jadi kalau belum makan nasi, belum buka puasa. Ya. Nah, ini artinya tentu harus tetap mengikuti aturan-aturan kesehatan. Jangan karena sudah berpuasa di siang hari lalu kemudian diisi dengan penuh sepenuh-penuhnya, karena memang ya sabda Nabi SAW bahwa pangkal dari segala penyakit itu adalah lambung. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Arab itu, dalam kitab-kitab fikih itu disebut dengan ma'iddah. Nah, itu kan ra'su kulli da'in, itu kan al-ma'iddah, bahwa pangkal dari semua penyakit yang timbul di dalam tubuh manusia ini dari lambung. Jadi dari olah di dalam ya makan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi diantara hikmah yang berkaitan dengan tubuh manusia. Lalu hikmah yang berkaitan dengan nurani ya. Kalau tadi jelas sumu tasihhu itu ya, orang kan kalau bertanya, Mbak sehat, itu tentu yang ditanya tubuhnya, nggak sakit kepala, nggak ini kan yang ditanya. Tapi jarang orang yang lalu kemudian bertanya sehat, yang dimaksud adalah rohaninya. Ya, contoh orang yang rohaninya tidak sehat itu, atau bisa disebut dengan akalnya kadang itu, ya orang gila, umpama kan, itu kan orang yang kemudian ininya tidak sehat. Nah, yang berbahaya itu kalau orang gila itu, kalau guru saya nyebut itu, yang gila ya jelas itu namanya
orang gila negeri. Jelas kan? Yang bahaya ini gila swasta. Bajunya bagus, ya kan? Bajunya bagus, perlente, bahkan pakai jas rapi apa. semua. Tapi pikirannya gila. Lah ini berbahaya. Bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi berbahaya bagi orang lain. Lebih ngeri tuh ya. Lah iya, maka puasa itu akan membentuk jiwa, ya, membentuk rohani yang bersih, membentuk rohani yang ada pada posisi aslinya. Karena memang roh ini, rohani kita ini aslinya ya adalah bersih, ya, atau kalau kita sebut itu suci tanpa noda, begitu, atau tanpa dosa. Kitalah yang membuat kemudian jiwa kita itu keruh dengan pikiran yang bermacam-macam, dengan keinginan yang bermacam-macam, ya, atau kita sebut dengan syahwat dalam bahasa agamanya lah ya. Itulah yang kemudian mempengaruhi terhadap kekeruhan jiwa itu. Jadi keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat kita itu itulah yang bikin membuat. jadi keruh. Nah, justru makanya ulama-ulama kita ini adalah mengambil atau menjadi suri teladan daripada umat ini. Dengan berpuasa itu adalah di dalam rangka mensucikan jiwa itu. Jiwa yang suci itu adalah jiwa yang di dalamnya kemudian tidak ada iri, tidak ada dengki kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada hasud, kan begitu bahasa agamanya ya, tidak ada hasud ini. Artinya orang sehari berlapar-lapar, sehari berhaus-haus, tapi dengkinya sama orang lain masih jalan. Begitu kan? Ya. Terus kemudian setiap saat sakit hati. Nah itu sakit hati. Nah, ini yang kemudian kita ini dibentuk oleh puasa itu adalah untuk mendapatkan kebersihan hati ataupun jiwa. Nah, itu kira-kira diantara hikmah daripada pelaksanaan ibadah daripada bulan suci Ramadan. Oke, waduh ya, itu baru sedikit aja itu pembahasan kita di segmen 1 ini ya, pemirsa Bangsa TV. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Gufron Mubin SPDI ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Bangsa TV untuk jangan lupa share, subscribe, like, juga komen YouTube channel Bangsa TV, dan juga saya akan ajak nih untuk lihat cuplikan berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bangsa TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber saya ada Bapak Kiai Haji Gufron Mubin SPDI dengan tema yang sama, yaitu hikmah puasa. Tadi di segmen yang pertama itu kita sudah bahas nih ya, bahwa ternyata manfaatnya banyak sekali nih, baik secara fisik, jasmani, rohani ya. Manfaat dari puasa itu banyak sekali yang bisa kita rasakan secara langsung, impact-nya kepada diri kita. Nah, tapi yang harus kita ketahui selanjutnya adalah ya, kalau pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai, kan kalau sholat aja itu ada tata caranya. Betul. Ada hal-hal yang bisa bikin hilang gitu ya pahala sholatnya, atau batal tuh si sholatnya itu. Bagaimana dengan puasa? Puasa yang benar tuh ada nggak sih tata cara puasa yang memang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Terus apa aja nih yang bikin pahala, bukan cuma batalin puasa aja. Kalau batalin puasa kan kita tahu bahwa makan minum tuh pasti bikin batal puasa, sakit ya kan, itu bisa bikin batal puasa. Tapi membatalkan pahalanya, puasanya mah tetap jalan, tapi puasanya jadi sia-sia karena pahalanya tuh hilang gitu.
karena udah habis itu. Apa aja yang bikin batal puasa itu Pak Kiai? Baik Mbak, terima kasih. Ini menarik. Iya. Jadi memang setiap aturan itu ya ada juga aturan-aturan tersendiri di dalam pelaksanaannya. Ya, pelaksanaan aturan itu. Tentu seperti yang Mbak sampaikan tadi, sholat. Ya, sholat itu kan kalau sholat dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Itu garis besarnya ucapan tertentu, ya, nggak sembarang ucapan dong, nah, gitu kan, nggak sembarang bacaan, memang ada yang diatur, dan perbuatan tertentu, artinya nggak sembarang gerakan dan enggak, sudah ada aturan yang baku, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Ya. Tentu juga ibadah-ibadah yang lain ada, yang aturan itu di dalam bahasa fikih disebut dengan tauqifi. Ya, kalau ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah itu aturannya itu tauqifi. Tauqifi itu kalau bahasa anak muda sekarang, memang dari sononya, nggak usah kita rubah-rubah. Termasuk puasa. Nah, puasa ini orang yang mau berpuasa ya wajib belajar. Yang untuk berpuasa bisa terpenuhinya dia sebagai orang yang bisa melaksanakan puasa apa? Ya tentu Islam dan sebagainya kan. Lalu harus tahu juga apa yang membatalkan puasa. Nah, itu sudah lumrah diajarkan di musola, diajarkan di masjid, bahkan di di media-media kita bisa. Yang lebih menarik lagi tentu yang tadi Mbak sampaikan, ada nggak yang membatalkan ibadahnya, pahalanya? Nah, itu kan. Nah, ini kenapa? Tentu dari setiap pelaksanaan ibadah apapun, endingnya adalah ingin pahala. Betul. Yang pahala itu adalah hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memberi ya kepada siapapun berupa ibadah apapun dan begitu. Tetapi tentu juga agama mengajarkan agar apa yang menjadi harapan itu juga didapat, ya, tidak serta-merta melaksanakan begitu saja, tapi ada aturan-aturan yang memang harus kita lakukan, atau bahkan ada sesuatu yang kita hindari. Sehingga di dalam berpuasa itu kita tidak termasuk pada apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa kata sabda beliau, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak sekali, bukan sedikit loh ya, tapi banyak kata beliau. Disebutkan tuh ya, ya. Banyak. Banyak sekali dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, tapi dia tidak mendapatkan suatu apapun, artinya pahala tentunya ya, dari puasanya yang dia telah berlapar-lapar, ya, dia berhaus-haus sehari penuh, kecuali yang didapat itu, kata beliau, sabda Rasul, adalah kecuali lapar dan haus saja. Orang berpuasa tentu haus, orang berpuasa tentu lapar. Bukan hanya itu, tentu yang dimaksud itu, kamu itu tidak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan oleh orang yang berpuasa. Kenapa? Karena tidak mampu menghindari terhadap larangan-larangan, ya, yang itu juga bagian menjadi satu kesatuan dari pelaksanaan itu. Apa contohnya? Para ulama-ulama kita telah mengajarkan kepada kita bahwa yang membatalkan pahala bukan puasanya, tentu puasanya dilihat secara fikih, ya, oh ya sah, oh nggak minum, nggak ini, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi gajinya nggak dapat. Rewardnya ya. Rewardnya nggak ada. Kenapa? Karena ada hal-hal, ya, yang menjadi satu etika yang seharusnya tidak dia lakukan, dilakukan. Yang pertama di antara apa? Yang pertama adalah berbohong. Nggak boleh banget tuh ya. Nggak boleh berbohong. Nggak boleh banget berbohong tuh ya. Dan ini bukan hanya karena berpuasa saja. Artinya begini, bahwa puasa itu juga mengajarkan tidak boleh berbohong orang.
Kenapa sih? Karena berbohong itu adalah telah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang lain. Begitu kan? Jadi seakan-akan puasa itu mengatakan bahwa Anda itu dipercaya. Loh, kita ini dipercaya nggak oleh Allah? Dipercaya. Ya, Allah percaya kepada kita. Ya. Kalau nggak Allah percaya, kita nggak dipilih sebagai umatnya. Betul. Tidak diciptakan. Allah percaya kepada kita. Maka oleh karena itu kita juga menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan berbohong. Apa itu? Ada orang bersyahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita terjemahkan, saya bersaksi. Yang namanya orang bersaksi, pasti dia tahu terhadap apa yang disaksikan. Ya. Satu contoh kasus umpama, hakim memanggil sebagai seorang saksi dari kasus itu. Lalu hakim mengatakan, saudara saksi, apa yang saudara tahu tentang kasus yang disidangkan hari ini? Lalu saksi menjawab, kata tetangga, kata orang, kata ini begini Pak Hakim. Nggak Kata Pak, paket ya itu ya? kata Pak Hakim apa? 3 kali menjawab sama, naik jadi tersangka loh. Iya, betul. Bukan hanya sebagai saksi. Artinya apa? Jangan pernah berbohong kepada Allah. Jangan lalu bersyahadat, ya, non ini mengatakan saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Tapi apa yang dia tahu tentang ketuhanan sehingga dia berani bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan ini terkadang ya kita tidak pernah cross check. Begitu sudah bersyahadat sudah merasa selesai. Tidak lalu bertanya, saya ini saksi ya, saksi tentang ketuhanan Allah. Apa sih yang saya tahu tentang Allah? Wong saya mau menyaksikan mbaknya saja, begitu kan? Saya bersaksi ya bahwa mbak itu sebenarnya sudah punya anak. Loh, saya belum pernah melihat anaknya apa. Kok tahu-tahu saya berani bersaksi dari mana? Udah ditanya, kok berani jadi saksi? Kemarin ngelihat di rumahnya, saya tanya juga, ini siapa? Oh, ini anak saya Pak. Oh, kemudian saya bersaksi kepada yang lain bahwa itu betul. Kenapa tahu? Jadi dasar daripada kita beragama itu adalah tahu. Itu yang terkadang tidak menjadi topik utama, topik yang penting. Jadi kalau bersaksi tentang Tuhan saja bohong, ya wajar lah. Orang lain juga dibohongi. Iya. Siapa sih kita ini? Iya, dia kepada Tuhannya saja. Sama dengan mengatakan, saya bersaksi bahwa yang bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah. Tahunya dia Rasul? Kita tidak hidup semasa loh. Oh, saya tahu. Karena seorang Rasul itu tidak boleh lepas daripada siddiq, amanah, fadhana, tabligh bahasa Arab itu. Apa siddiq itu? Ungkapan dan faktanya sama. Itu namanya siddiq. Jadi Nabi itu adalah harus. Jadi kita ketemu dengan sosoknya, nggak ketemu dengan sosoknya. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi ya, saya bersaksi bahwa engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita tahu ilmunya. Apa yang harus kita tahu? Tahu makna sidiknya, tahu arti amanah. Karena amanah bagi Rasul dan amanah bagi kita berbeda loh Mbak. Nah, kalau kita amanah dibawain apa gorengan 5, sampaikan ya, disampaikan 5, itu amanah. Betul. Tapi amanah bagi Nabi, bagi Rasul itu bukan itu. Rasul tidak pernah mengerjakan apapun kecuali itu adalah perintah. Tidak pernah. Nah, ini maksud saya gambaran dari kebohongan itu. Nah, ini dijaga. Lalu yang kedua, yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Waduh. Nah, itu kan. Ini biasanya tuh ya yang kayak gitu tuh kaum cewek-cewek nih mohon maaf. Ya itu kan ya. Biasanya dari cuma ngobrol, kumpul-kumpul itu kan tuh langsung tuh kayak kalau istilah zaman sekarang adalah mereview. Tentu bahwa berbicara keburukan orang lain itu belum tentu berbohong. Karena terkadang betul bahwa apa yang dibicarakan itu betul terjadi.
bahwa orang itu begitu. Tapi kenapa kok tidak boleh? Iya. Karena sudah menjadi biasa bahwa setiap orang tidak suka dibicarakan keburukannya oleh orang lain. Itu tidak. Sehingga karena itu akan menyakiti hati orang lain, maka itu tidak boleh. Sehingga di dalam hal yang lain Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sejatinya orang Islam itu ya adalah orang di mana orang lain merasa nyaman, tidak terganggu dengan kejahilan tangannya, kekuasaannya dan lain sebagainya, dan juga tidak merasa terganggu dari lisannya, tidak menggunjing, itulah. Jadi artinya bahwa kita membicarakan keburukan orang lain walaupun itu betul tidak boleh. Lalu sikap kita bagaimana? Kalau kita melihat saudara kita melakukan dosa saudara, kita tidak boleh berteriak bangga bahwa kita kayaknya orang terbaik. Bukan. Sikap kita adalah doakan, ya Allah, itu saudara saya, jangankan matikan dia kecuali telah mendapatkan hidayah dari Engkau. Nah itu yang kedua. Ya tentu ada yang lain lagi ya, cuman supaya tidak tertinggal ini juga penting ya. Yang pertama berbohong, nah kemudian yang kedua tadi membicarakan orang lain, terus yang ketiga mengadu domba. Itu lebih parah ini ya. Aduh. Apalagi Mbak sekarang ini, mohon maaf, ini udah tahun politik ya. Udah mulai panas ya, ya. Bukan kita mau membicarakan politik di dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Tetapi juga sebenarnya apa salahnya kita bicarakan? Karena terkadang ada orang yang mengatakan politik itu kotor. Lah itu otaknya yang kotor. Karena di mana negara yang berjalan tanpa politik? Dulu ya. Tapi maksud saya adalah, ya, jangan karena ingin sampai kepada sebuah kepentingan yang menjadi keinginan pribadi ataupun kelompok sehingga harus melakukan memprovokasi orang lain. Ya, maksudnya ya kan? Sudah memprovokasi orang lain, mengatasnamakan agama. Kok kayak agama merintah memprovokasi orang gitu loh. Jadi terkadang malah memberikan label kepada orang kalau tidak ikut kelompok dirinya, ya, provokasinya kepada orang atau kepada kelompok tidak berhasil, kayak wah ini munafik orang ini. Masya Allah. Ya itu kan? Kenapa? Karena harusnya begini. Lebih tidak boleh. Lah ini namanya mengadu domba. Baik mengadu domba antar person atau apalagi kok antar kelompok. Hanya karena ada keinginan-keinginan yang harus digapai. Lah ini tidak boleh. Sehingga bulan suci Ramadan ini mari jadikan satu momen bahwa jangan lakukan kebohongan hanya karena ingin mencapai sesuatu. Jangan juga tadi yang kedua saya sampaikan, membicarakan keburukan orang lain. Kalau orang biasa saja tidak boleh diumbar keburukannya, apalagi kok pemimpin kita. Loh, kadang kita ini tidak sadar, sholatnya kenceng, itu kan? Kalau bulan Ramadan tidak sekedar tarawih, nambah lagi, nambah lagi tapi menjelekkan pemimpin setiap saat juga. Lalu di mana makna puasanya, begitu loh? Iya. Makna puasanya di mana? Gitu. Pemimpin kita, apakah berarti tidak boleh? Oh boleh, tapi ada caranya. Ada tempatnya. Kalau beragama saja kita sudah diatur sedemikian rupa, berpuasa diatur, atau berbangsa dan bernegara ini juga tidak diatur. Lah itulah yang memang harus kita lalui bersama dengan kesadaran, tentu dengan kesabaran, begitu kan? Nah ini yang penting, ambil hikmah daripada bulan suci Ramadan ini. Udah Masya Allah, pemirsa Bamsi TV ini, di segmen 2 ini seru banget pembahasan kita dengan Bapak Kiai Haji Ghufran Mu'min SPDI ya. Jadi jangan lupa ya untuk di-share, di-subscribe, di-like, di komen YouTube channel Bamsi TV. Dan sekarang saya akan ajak nih pemirsa Bamsi TV untuk bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana ya.
Pemirsa Bamusi TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber saya Kiai Haji Gufron Mubin SPDI ya. Dan tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas bahwa ternyata ada banyak nih ya, ada kurang lebih 3 lah yang sudah disebutkan tadi sama Pak Kiai, bahwa ada 3 yang membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama itu adalah berbohong, yang kedua membicarakan keburukan orang lain, yang ketiga adalah mengadu domba. Wah, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ini ketiganya jangan sampai terjadi sama kita. Kita bisa menahan nih selama bulan puasa. Mudah-mudahan jangan cuma di bulan puasa aja ya Pak Kiai ya. Di luar bulan puasa juga mudah-mudahan ini kita bisa terus lakukan agar kita bisa terus menjaga keimanan kita tentu saja ya. Nah, tapi yang jadi ini karena sudah di segmen 3 nih Pak Kiai, ini kita mau nggak mau memang harus udah mesti closing nih kan Pak Kiai. Baik. Supaya kita bisa mendapatkan hikmah terbaik khususnya di bulan suci Ramadan ini, menjadi manusia-manusia terpilih begitu ya, menjadi manusia-manusia yang terus menjadi taat dan selalu dicintai sama Allah. Apa sih yang seharusnya kita lakukan agar puasa kita juga terus bagus, terus juga tadi tidak sampai batal pahalanya gitu. Hal-hal seperti apa nih yang harus kita lakukan, yang tentu saja yang sesuai dengan yang ditaladani oleh Nabi kita tercinta ya, Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih ya. Jadi tentu sudah menjadi harapan setiap manusia bahwa manusia itu adalah ingin menjadi yang terbaik. Maka oleh karena itu kita harus tahu bahwa yang memberikan dan yang menjadikan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti kita untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati akan kebaikan itu. Lalu kemudian mari betul-betul kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai kita bersekolah ya, agar kita keluar dari Ramadan ini kita bisa juga melanjutkan apa yang dihasilkan. Seperti kita tadi tidak berbohong karena ingin mencapai sesuatu, juga tidak membicarakan keburukan orang lain ke sana sini, apalagi keburukan daripada pemimpin-pemimpin kita, dan kita tidak mencela. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, silakan, tapi ada caranya. Lalu kemudian yang ketiga, jangan mengadu domba satu dengan yang lain, baik antar perseorangan ataupun kelompok. Itu yang harus kita, kalau itu bisa kita upayakan dari diri sendiri, dari satu negara terkecil kita adalah keluarga, maka insya Allah kita akan menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan, baik berupa ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Khususnya adalah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah disebut dengan turunnya Al-Quran. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tentu kita jangan hanya menghitung angka, tetapi itu adalah wujud dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tentu apabila kita mampu untuk menghindari apa-apa yang telah menjadi larangan-larangan sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Masya Allah, Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai, ini berharga sekali nih ya apa yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai. Bukan cuma buat pemirsa saja, tapi buat kita semuanya nih, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Kiai Haji Gufron Mubin SPDI, bisa menjadi pahala, manfaat dan ibadah bagi beliau, juga pemirsa Bamusi TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Baik pemirsa Bamusi TV, jangan lupa ya untuk ikuti sosial medianya Bapak Gufron Mubin ini di Facebook ya, dan juga Instagramnya jangan lupa juga. Dan tentunya untuk Anda pemirsa Bamusi TV, YouTube channel kita juga jangan lupa di share, di subscribe, di like, juga di komen, sehingga bisa menjadi ladang pahala
dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak sekali kekurangannya dan juga kesalahannya dalam penyampaian. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Carolina dan juga narasumber saya mohon diri, dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.